Simple tenses merupakan pola dasar dalam bahasa Inggris untuk menyusun kata dasar menjadi sebuah kalimat. Simple tenses dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada simple past tense, simple present tense, dan simple future tense. Untuk memudahkan dalam mengingat, kita singkat saja ketiga tenses tadi menjadi sudah, sedang, akan. Kita bahas secara urut saja biar tidak pusing, yakni mulai dari simple past tense. Simple past tense merupakan salah satu jenis tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu hal atau kejadian di masa lalu. Pada tenses ini, verb yang digunakan adalah verb to untuk kalimat verbal, dan be yang digunakan adalah be bentuk past untuk kalimat nominal. Sebelumnya, tahu gak nih sama kalimat verbal dan nominal? Kalau belum tahu, kita bahas ya. Jadi, kalimat verbal yaitu kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau verba. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata benda atau nomina. Nah, dalam bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan be untuk menyatakan predikat bentuk nomina. Contohnya untuk kalimat verbal dan nomina ada di layar ya. Setelah memahami contoh kalimatnya, sekarang kita belajar cara membuat kalimatnya nih. Diperhatikan baik-baik. Yang pertama, rumus simple past tense untuk kalimat verbal. Untuk membuat sebuah kalimat past tense bentuk positif, rumusnya yaitu subject ditambah verb to. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject ditambah did ditambah not dan diakhiri dengan verb one. Sedangkan untuk kalimat tanya atau bentuk tanya atau lebih tepatnya yaitu interrogatif, rumusnya yaitu did ditambah subject ditambah verb one dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, pada bentuk kalimat positif, pastikan bahwa verb yang kamu gunakan adalah verb to. Tapi, jika kalimatnya bentuk kalimat negatif atau tanya atau interrogatif, verb yang digunakan adalah verb one atau verb yang pertama karena bentuk lampaunya sudah diwakilkan oleh did. Yang kedua, ada rumus untuk kalimat nominal. Nah, kalau tadi kita sudah bahas untuk kalimat verbal, sekarang kita bahas rumus untuk kalimat nominal. Untuk bentuk positif, yaitu rumusnya subject ditambah was atau were dan diakhiri dengan komplement. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject ditambah was atau were ditambah not dan diakhiri dengan komplement. Sedangkan untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu was atau were ditambah subject dan diakhiri dengan komplement. Berikutnya, rumus simple past tense untuk bentuk kalimat nominal bisa diperhatikan. Untuk kalimat nominal nih, baik bentuk positif, negatif, atau interrogatif, pastikan bahwa be yang kamu gunakan adalah be bentuk past tense. Jangan lupa juga bahwa be yang digunakan harus sesuai dengan subjeknya siapa. Apabila subjeknya yaitu I, she, he, dan it, maka be-nya adalah was. Sedangkan jika subjeknya yaitu you, they, we, maka be-nya yaitu were. Berikut adalah contoh dari simple past tense nih. Kalau tadi kita sudah bahas tentang simple past tense, yang kedua kita bahas mengenai simple present tense atau sedang. Tenses ini memiliki fungsi untuk menyatakan general truths, habits, instruction, dan fixed schedule. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang general truths, maksudnya itu kebenaran umum atau mutlak. Artinya, hal-hal yang kebenarannya sudah pasti dan diketahui secara umum. Seperti air yang pasti membeku pada suhu 0 derajat. Ya, mana mungkin air menguap pada suhu 0 derajat.
Kan nggak mungkin. Yang kedua, ada habits, yaitu kebiasaan. Artinya dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Contohnya, seorang siswa yang berangkat sekolah dari Senin sampai Sabtu dan dilakukan terus-menerus setiap minggunya. Berikutnya, ada instruction, yang berarti perintah atau instruksi, seperti larangan atau prosedur suatu benda. Contohnya seperti dilarang masuk area ini, dan prosedur seperti masak mie selama 3 menit. Dan yang terakhir ada fixed schedules, alias sesuatu yang sudah terjadwal atau sudah pasti terjadi. Contohnya, pertunjukan itu dimulai jam 7 malam. Nah, pada contoh tersebut sudah pasti pada jam 7 malam pertunjukan dimulai. Berikutnya, kita bahas mengenai rumus simple present tense nih. Pada infografik tersebut, jadi yang pertama untuk subjek I itu menggunakan to be am dan verbnya yaitu do. Sedangkan jika subjeknya you, they, we menggunakan to be are dan verbnya yaitu do. Sedangkan yang terakhir yaitu jika subjeknya she, he, it, maka menggunakan to be is dan verbnya yaitu does atau yang berakhiran dengan s atau es. Untuk polanya sendiri terbagi menjadi 2, yakni verba dan nomina. Kalimat nomina adalah kalimat yang menyatakan kebendaan, bisa berupa orang, profesi, tempat, dan segala hal yang dibendakan. Jadi predikannya berupa to be, is, am, are. Kenapa sih harus is, am, are? Karena simple present tense merupakan bentuk present alias bentuk masa sekarang. Untuk kalimat nomina ada 4 macam bentuk kalimat. Apa saja? Yang pertama ada bentuk positif. Polanya untuk kalimat nomina adalah subjek ditambah to be, is, am, are ditambah komplement. Contohnya, he is a teacher. Jika diartikan, he itu sebagai subjek, is sebagai to be, dan a teacher sebagai komplement. Yang kedua, ada bentuk negatif. Polanya yaitu subjek ditambah to be, is, am, are ditambah not dan diakhiri dengan komplement. Jadi cukup tambahin not aja sih, mudah bukan? Contohnya, mom is not a chef. Sampai sini sudah paham ya? Berikutnya ada bentuk tanya atau interrogatif. Polanya yaitu to be, is, am, are ditambah subjek ditambah komplement dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, is the food delicious? Are you a doctor? Jadi ini diingat-ingat ya, pada bentuk interrogatif atau tanya, to be itu diletakkan pada awal kalimat. Yang kedua, ada pola simple present tense untuk kalimat verba nih. Kalau tadi kita sudah bahas untuk kalimat nomina, sekarang untuk kalimat verba. Bentuknya ada 4, antara lain ada bentuk positif. Rumusnya yaitu subjek ditambah verb 1 atau verb 1 yang berakhiran s atau es dan diakhiri dengan komplement. Kok ada verb 1 tapi kok boleh ada verb 1 dengan tambahan s atau es? Hal itu tergantung subjeknya ya. Masih ingat kan dengan tabel subjek yang sudah dibahas tadi? Jika subjeknya I, you, they, we, pakainya yang tanpa tambahan s atau es. Kalau subjeknya she, he, it, maka pakainya yang berakhiran s atau es. Contohnya, I write a letter. He goes to school. Berikutnya ada bentuk negatif. Rumusnya yaitu subjek ditambah do atau does ditambah not
ditambah verb one, dan diakhiri dengan komplement. Penggunaan do dan does itu sama seperti penjelasan pada bentuk positif, yakni tergantung subjeknya. Contoh bentuk negatifnya yakni she does not bring an umbrella. They do not know where to go. Oh ya, sekedar info, do not dan does not boleh kamu singkat nih menjadi done dan doesn't. Biar apa? Ya biar singkat aja. Yang terakhir ada bentuk tanya atau interrogatif dengan rumus do atau does ditambah subjek, ditambah verb one, ditambah komplement, dan diakhiri dengan tanda tanya. Sama seperti kalimat nomina tadi, to be yang diletakkan di awal kalimat. Jadi to be di sini tuh berperan sebagai kata tanyanya. Contohnya, does he bring the book? Do you like it? Akhirnya nih, sudah sampai pada pembahasan yang terakhir. Jika teman-teman masih belum atau kurang paham mengenai present dan past tense, teman-teman bisa nonton lagi ya. Terakhir yang kita bahas adalah simple future tense. Sama seperti namanya, future yang berarti masa depan. Simple future tense digunakan untuk menyatakan suatu hal atau kejadian yang akan terjadi atau dilakukan di masa yang akan datang. Untuk membuat simple future tense, kamu bisa menggunakan will dan shall. Keduanya memiliki arti sama, yakni akan. Fungsi will dan shall antara lain, yang pertama digunakan untuk konteks kalimat yang belum pasti terjadi. Jadi kayak rencana gitu. Contohnya, I will go to the beach in the summer. Nah, dia bilang I will go to the beach, aku akan pergi ke pantai in this summer, di musim panas ini. Jadi masih perkiraan atau rencana. Fungsi yang kedua yaitu digunakan untuk menjelaskan sebuah keputusan yang terjadi secara mendadak atau spontan. Kayak misal kamu lagi di restoran nih, pas teman kamu ngajak pulang tiba-tiba tas kamu terjatuh, terus kamu spontan bilang, tunggu, tas aku terjatuh. Nah, seperti itu contohnya. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk berjanji. Contohnya, I promise I will come back next year. Aku janji, aku akan kembali tahun depan. Ya, nyatanya One Direction nggak kembali tuh. Oh iya, kira-kira penanda waktu untuk kalimat dengan simple future tense itu seperti apa sih? Nah, Mimin tampilkan ini ya. Wah, panjang juga ya pembahasan mengenai 3 simple tense tadi. Jika belum atau kurang paham, teman-teman bisa nonton ulang atau bertanya di kolom komentar ya. Like video ini jika suka, dislike jika tidak suka, komen jika ada pertanyaan, dan share supaya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, dan terima kasih.